Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu Fatmawati, Ibu dari SD ITE Riyadul Jannah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tema Selamatkan Makhluk Hidup dan subtema Tumbuhan Sahabatku pada pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran keempat ini kita akan mempelajari muatan kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar atau dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan atau tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, itulah tadi kompetensi dasar bahasa Indonesia. Lalu pada muatan kompetensi selanjutnya yaitu PPKN. 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai suatu kesatuan dan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membaca bukan halaman 34 yang berjudul tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan, dan pada halaman 47 yang berjudul tentang kandungan serta manfaat buah dan sayur. Nah, anak-anakku, apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Betul sekali, manfaat tumbuhan yaitu sebagai sumber energi bagi makhluk tersebut. Yang selanjutnya, sebagai penghasil oksigen untuk kita bernafas. Yang selanjutnya, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Yang selanjutnya, tumbuhan sebagai pengikat air di tanah agar tidak terjadi longsor dan menjadikan sebagai cadangan air pada musim kemarau. Selanjutnya, sebagai sumber vitamin bagi makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai obat saat kita terkena sakit. Oke, dalam judul bacaan tersebut pastinya terdiri dari beberapa paragraf, bukan? Nah, Ibu ingin tanya, apa yang kamu ketahui tentang paragraf? Wah, sepertinya ada yang menjawab paragraf itu dari beberapa kalimat ya? Ya, betul sekali. Wah, ada juga ya yang menjawab paragraf itu biasanya menjorong ke dalam. Oke, betul sekali. Ibu tidak akan menyalahkan itu. Namun di sini harus kalian ketahui bahwasanya paragraf adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok adalah inti suatu paragraf. Ide pokok biasanya terkandung dalam kalimat utama, akan tetapi tidak disajikan secara utuh, melainkan inti sarinya saja. Sampai di sini kalian sudah paham? Oke. Ibu berikan contoh ya. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah teks seperti ini. Berlari termasuk olahraga yang tidak mahal dan mudah dilakukan. Hanya bermodalkan sepatu. Kita dapat mengeluarkan keringat dan membakar kalori dengan berlari. Olahraga ini dapat dilakukan di mana saja, seperti di sekitar rumah, lingkungan, atau bahkan di sekolah. Nah, dalam paragraf tersebut tentunya kita harus mencari ide pokok. Biasanya pada setiap pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada soal harus mencari ide pokoknya. Betul bukan? Nah, gimana untuk mencari ide pokok tersebut? Kalian harus mencari kalimat utamanya. Nah, bagaimana caranya untuk mencari kalimat utama? Ibu akan memberikan trik, yaitu ada 3 cara untuk mencari kalimat utama.
Kalimat utama ini biasanya terdapat pada awal paragraf. Yang kedua, B, ya. B ini adalah belakang atau bisa dikatakan dengan akhir. Biasanya kalimat utama itu ada di belakang paragraf. Selanjutnya, C, yaitu campuran, ada di awal dan di belakang paragraf. Nah, sampai di sini kalian sudah paham? Jadi ada 3 cara untuk mencari kalimat utama. Apa saja itu? Ya, betul sekali. A adalah awal, B adalah belakang, C adalah awal dan belakang atau campuran. Oke. Nah, lalu bagaimana? Nah, dalam teks tersebut kita harus mencari ide pokok, bukan? Nah, kalian harus mencari kalimat yang tadi ya. Oke, sudah ketemu? Ya, betul sekali. Kalimat tersebut terdapat di kalimat utama, ya. Nah, tadi kalimat utamanya bisa di awal, bisa di belakang, bisa di awal dan belakang. Namun pada teks tersebut itu terdapat di awal paragraf, yaitu olahraga berlari tidak mahal dan mudah dilakukan. Jika kalian sudah paham, kalian kerjakan halaman 36 dan 37. Jika kalian menemukan permasalahan, jangan pernah malu untuk bertanya kepada guru atau orang tuamu. Oke, kita lanjutkan ya pada halaman 38. Itu kalian akan disajikan sebuah tema, sebuah bacaan, itu ayo berkreasi. Nanti kalian baca ya untuk masalah itu. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai muatan kompetensi dasar PPKN, yaitu lebih memperdalami tentang Pancasila. Kalian sudah tahu bukan bahwasanya Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Ketika dasar negara Indonesia itu akan dihapus, maka kita tidak memiliki yang namanya dasar negara. Nah, sempat ada isu kemarin, ada video yang diviralkan bahwasanya Megawati itu akan menghapus nilai Pancasila, akan menghapus Pancasila tersebut dan merubah nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika nilai Pancasila itu akan dihapus. Ya, belum lama ini juga disajikan berita-berita yang memang beberapa negara, mohon maaf, ada negara Palestina yang sudah dikuasai oleh Israel. Padahal negara Palestina ini sangat banyak sejarahnya ya untuk agama Islam. Nah, kaitannya dengan negara Indonesia apa? Kita harus mempertahankan dan mengetahui nilai-nilai Pancasila ya. Pada materi sebelumnya mungkin kalian sudah paham mengenai Pancasila, nilai-nilai Pancasila 1 dan nilai-nilai Pancasila yang kedua. Nah, sekarang nilai-nilai Pancasila yang ketiga. Apa itu Pancasila yang ketiga? Betul sekali, Persatuan Indonesia. Jangan pernah melupakan Pancasila ya, karena ketika kita melupakan Pancasila dan tidak pernah mengikuti nilai-nilai Pancasila, lalu negara Indonesia ini tidak akan memiliki dasar negara. Oke. Nah, Persatuan Indonesia ini memiliki makna ya, makna nilai yang terkandung di dalamnya. Walaupun bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini merupakan kepulauan dan berbagai bangsa, berbagai suku dan bangsa, ya, kita harus tetap menjaga persatuan itu, jangan sampai terpecah belah. Kemudian nilai yang selanjutnya apa? Nilai yang selanjutnya yaitu patriotisme. Patriotisme itu kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadi pahlawan. Nah, bukan berarti pahlawan di sini kita harus menjajah orang-orang yang
lemah, bukan. Namun di sini kita sebagai pahlawan menolong sesama saja, tidak membeda-bedakan antara suku dan bangsa, itu juga sudah termasuk ke patriotisme. Lalu apalagi? Nah, yang selanjutnya nilai yang harus kita ketahui bahwasanya cinta terhadap negara Indonesia. Ya, artinya apa? Ketika kita cinta kepada negara kita sendiri, tidak pernah malu akan asal-usul negara kita sendiri, maka itu termasuk ke dalam nilai persatuan Indonesia. Misalnya, di antara kalian ada yang ke negara lain. Nah, kalian jangan malu bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia, malah kita harus bangga dengan negara Indonesia. Ya, inilah saya siswa atau siswi dari negara Indonesia. Inilah saya adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau misalkan kita malu di negara orang, lalu kita tidak pernah mencintai negara itu sendiri, negara yang kita tempati. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Penerapan nilai persatuan dalam kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak menempatkan kesatuan kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Artinya apa? Kita harus menegakkan persatuan itu, ya, harus mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri. Misalkan kita mau melakukan kerja kelompok. Nah, ketika dalam kerja kelompok kita sudah paham, tapi teman kita tidak paham. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai kerja kelompok, sebagai kerja tim, kita harus melakukan atau memberikan pemahaman kepada teman-teman kita yang tidak tahu menjadi tahu dengan penjelasan kita. Itulah yang disebut dengan nilai persatuan persatuan Indonesia. Contoh kecilnya saja seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini sebagai contohnya yang tadi ya, Ibu sudah berikan. Kemudian contoh yang lainnya apa? Mencintai produk-produk negara Indonesia sendiri. Jangan lebih senang dengan produk impor, ya. Kalau misalkan kita senang dengan produk impor, berarti itu tidak mencintai negara kita sendiri. Kenapa kita harus cinta dengan produk Indonesia? Itu merupakan salah satu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalian sudah tahu kan para pahlawan di sana, ya, yang sudah mendahulu kita, mereka rela berkorban untuk negaranya. Ya, mereka mengorbankan jiwanya, raganya, pikirannya untuk negara kita. Lalu pada saat ini apakah masih berlaku? Iya, ya. Ya, kalian contohnya rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kalian belajar bersungguh-sungguh saja, itu sudah rela mengorbankan pikiran dan tenaga kalian. Jadi kalian tidak boleh yang namanya malas-malasan. Untuk apa sih? Untuk memberikan kebanggaan bagi negara kita sendiri, ya. Misalkan ada kelas 6 nih yang memang dia mempunyai intelektual yang sangat tinggi. Nah, dia setiap hari belajar, tekun belajarnya.